Dinosaurus telah mendominasi bumi selama 170 juta tahun, kemudian lenyap. Menurut sejarah, asteroid seukuran kota besar terbang dari luar angkasa, lalu menghantam semenanjung Yucatan sekitar 66 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini menimbulkan dampak menakutkan pada lingkungan karena reruntuhan yang berterbangan kemudian menghalangi sinar matahari hingga tumbuhan mulai mati. Suhu di permukaan bumi ngedrop, banyak hewan harus bersusah payah untuk bertahan hidup, hingga akhirnya punah. Itulah yang telah diyakini oleh banyak paleontolog. Tapi mereka juga meneliti kalau dinosaurus justru mulai punah sebelum terjadi hantaman asteroid. Spesiesnya mulai berkurang sejak 10 juta tahun sebelum peristiwa dahsyat itu. Dino yang lebih tua gak cukup berevolusi untuk beradaptasi dengan semua perubahan lingkungan yang meliputi naiknya ketinggian air laut, masifnya aktivitas gunung berapi, dan periode yang lebih dingin. Dinosaurus lebih menyukai iklim hangat karena suhu tubuh mereka bisa lebih stabil. Hewan ini hidup di 7 benua, termasuk di Antartika. Saat itu, benua tersebut nggak sepenuhnya tertutup es. Sekitar 90 juta tahun yang lalu, Antartika masih berupa hutan hujan berawa-rawa, dan iklimnya sangat panas. Bahkan, lokasinya berlainan dari yang sekarang, yaitu sekitar 900 km dari Kutub Selatan. Saat itu, bumi kita punya iklim paling hangat. Permukaan laut masih 170 meter lebih tinggi dari sekarang, dan suhu permukaan laut tropis bisa mencapai 35 derajat Celcius. Di Antartika masih terjadi fenomena mirip malam kutub saat matahari nggak bersinar sama sekali. Tapi iklim di sekitar Kutub Selatan terbilang sedang dan bersahabat tanpa banyak lapisan es. Dinosaurus nggak meluruhkan kulit dalam serpihan besar sekaligus, seperti reptil di zaman now. Tapi menurut para ilmuwan, mereka meluruhkan kulitnya dalam serpihan kecil, mirip ketombe dinosaurus. Spesies dinosaurus Pegomastax kelihatan mirip landak dan burung beo. Rahangnya sepanjang 2,5 cm dan hewan ini termasuk pemakan tumbuhan. Dino ini berparuh pendek dan gigi panjangnya bisa runcing seiring waktu. Si dino kecil menggunakan gigi mirip guntingnya untuk memotong tumbuhan. Gigitan singa modern udah cukup menyakitkan loh, tapi masih kalah dengan gigitan T-Rex besar yang 2 kali lebih kuat. Gigitan Raja Dino ini paling kuat di antara semua hewan darat dan 3,5 kali lebih kuat dari pemegang rekor gigitan di zaman now, yaitu buaya air asin Australia. Gigi T-Rex juga paling panjang, ukurannya hampir 25 cm atau sepanjang iPad. Kebanyakan hewan modern berdarah panas atau dingin, tapi dinosaurus berada di tengah-tengahnya. Menurut perkiraan para ilmuwan, kebanyakan dinosaurus termasuk mesotherm. Jadi, aktivitas otot mereka akan menghangatkan tubuh, tapi suhu tubuh mereka juga bisa fluktuatif. Sejumlah dinosaurus seperti Triceratops dan Stegosaurus memiliki duri, lempengan tulang, tanduk, punuk atau struktur aneh lain di tubuhnya. Awalnya, para ilmuwan mengira struktur tersebut dipakai untuk pertahanan diri karena hewan ini nggak bergigi tajam atau bercakar melengkung untuk berburu. Tapi kemudian, mereka memperkirakan kalau bagian tubuh ini kemungkinan telah dipakai untuk menarik lawan jenis dan mengidentifikasi kawanannya. Spesies dino bernama Pachycephalosaurus juga punya tulang aneh di atas kepalanya. Di film-film, dinosaurus kelihatan menakutkan, sangat tinggi dan super besar. Tapi hewan ini kebanyakan sebesar manusia atau bahkan lebih kecil. Tulang besar lebih mudah menjadi fosil. Makanya kebanyakan spesies dino yang ditemukan berukuran raksasa. Eoraptor atau si perampas di pagi hari adalah dinosaurus paling awal. Dino ini berukuran kecil dan bergigi banyak. Namanya bisa begitu karena Eoraptor hidup di awal era dinosaurus. Tubuhnya cuma sebesar anjing German Shepherd. Tapi kemungkinan dino ini nggak begitu ramah. Punya punggung melengkung dengan lempengan tulang lancip dan ekor melengkung. Ankylosaurus merupakan versi armadillo raksasa dengan banyak duri. Titik terlemahnya terdapat di bawah perut lunaknya, tapi para predator yang memburunya harus membalikan tubuhnya dulu sebelum menyerang. Itu pun sangat sulit dilakukan karena senjatanya sangat ampuh. Para ilmuwan bahkan meyakini kelopak mata dinosaurus ini punya tulang.
Sebagian dinosaurus termasuk pemakan daging atau tumbuhan, tapi ada juga yang makan batu. Spesies Gallimimus nggak bisa mengunyah semua tumbuhan yang dimakannya, sehingga ia harus menelan batu untuk menghancurkan makanan tersebut. Gallimimus kelihatan mirip dengan persilangan antara dinosaurus dan burung, tapi ia nggak bisa mendribble bola basket karena pergelangan kaki depannya nggak bisa sejajar dengan lantai. Dan pastinya nggak bisa nyetak tembakan 3 poin. Dinosaurus paling besar umumnya pemakan tumbuhan. Dino pemakan daging atau yang disebut Theropoda biasanya lebih kecil. Salah satu alasannya yaitu karena dino pemakan tumbuhan suka banget makan. Mereka bisa melahap banyak makanan, malah kadang juga menelan cabang pohon tanpa dikunyah dulu. Sebagian dino terbesar bisa makan 1 ton makanan setiap hari. Makanan seberat itu kurang lebih seukuran 1 bus. Dinosaurus pemakan tumbuhan juga lebih banyak dari spesies lain. Ilmuwan masih belum bisa mastiin kalau dinosaurus pemakan daging bisa melakukan koordinasi sendiri dan berburu dalam kelompok atau enggak. Kemungkinan besar spesies ini saling serang, terutama kalau nyangkut soal mangsa. Fosil dan bentuk tulang halus di dalam mata nunjukin kalau kebanyakan dinosaurus aktif di siang hari. Dan menurut para ilmuwan, cuma dinosaurus pemakan daging berukuran kecil seperti Velociraptor yang aktif di malam hari. Mereka berburu mamalia kecil yang mencari makan di malam hari saat dino besar sedang tidur. Mamalia tersebut termasuk hewan kecil pembuat liang yang telah bertahan dari dinosaurus dan zaman es dengan ngumpet di dalam tanah. Tapi nggak semua mamalia ngumpet dari dinosaurus kok. Sebagian hewan mungil berotak cerdik seperti Repenomamus akan nyuri telur dinosaurus besar. Hal ini nggak bisa dianggap remeh karena mereka harus mengelabui si induk dino. Para peneliti meyakini dinosaurus juga telah menggunakan sayapnya di atas tanah agar lebih cepat berlari saat menaiki medan miring. Dengan kebiasaan ini, mereka belajar terbang sampai ribuan tahun. Dinosaurus juga berbulu. Mereka berkerabat dengan burung, tapi spesies dinosaurus awal yang nggak bisa terbang juga punya bulu. Misalnya saja si raksasa, T-Rex berbulu. Penggambaran T-Rex di film-film nggak begitu akurat. Jangan harap T-Rex akan berlalu begitu aja cuma gara-gara kamu berdiam diri. Penglihatannya mungkin lebih tajam dari mata burung pemangsa di zaman now. Tanpa itu pun, daya penciuman mereka sangat tajam. Kalau mau kabur dari T-Rex mungkin bisa ngebantu sih. Menurut para ilmuwan, T-Rex bisa berlari secepat 19 km per jam. Tapi kalau lebih ngebut lagi, tulangnya bisa hancur. Sebagian dinosaurus punya ekor melebihi 14 meter. Bagian tubuh ini membantu mereka menjaga keseimbangan saat berlari, terutama pada dino yang berjalan dengan 2 kaki. Velociraptor nggak seperti burung pemangsa lain yang kita lihat di film-film, tapi lebih mirip dengan ayam prasejarah. Tubuhnya kecil, kira-kira sedikit lebih besar dari kalkun, dan setinggi 0,6 meter. Kemungkinan tubuhnya diselimuti bulu, tulangnya berongga mirip burung, dan kebanyakan hidup soliter. Meski begitu, spesies dino ini diperkirakan paling cerdas, karena dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, otaknya tergolong besar. Dino ini secerdas burung unta, dan kata Velociraptor ini berarti si pencuri yang gesit. Stegosaurus bertubuh jumbo, punya lempeng tulang runcing dan otak kecil seukuran kacang walnut atau jeruk nipis. Hewan ini punya sistem AC sendiri. Para peneliti mengatakan durinya dipenuhi dengan pembuluh darah untuk mengangkut darah. Dan mereka mengusulkan teori kalau Stegosaurus mendinginkan tubuhnya dengan mekanisme ini. Dimorphodon adalah reptil terbang yang punya rentang sayap 2,4 meter dan gigi multifungsi. Gigi yang menancap di rahang atasnya lebih panjang, lebih tajam, dan lebih gampang dipakai untuk menangkap makanan di dalam air. Gigi di rahang bawahnya lebih efektif dipakai untuk mencengkeram buruan sembari berpindah. Kemungkinan dinosaurus pertama kali ditemukan di Tiongkok, tepatnya 3.500 tahun yang lalu. Saat itu, belum ada yang tahu tentang dinosaurus, jadi mereka mengira kalau gigi yang mereka temukan sebagai gigi naga. Hadrosaurus punya paruh mirip bebek dan lebih dari 1.000 gigi. Kalau giginya tanggal, gigi baru bisa terus tumbuh. Telur dinosaurus sangat besar, bahkan ada yang sebesar bola pantai. Wah, telur segede itu pasti mantap banget ya kalau mau dimasak. Baryonyx adalah penggemar berat ikan. Namanya berarti cakar berat.
karena memang dino ini punya cakar besar dan memanjang. Jari kakinya kelihatan kayak jempol semua. Saat menangkap ikan, ia memakai cakar ini sebagai tombak. Mosasaurus juga terkenal di film-film. Tubuhnya nggak begitu mirip dengan dinosaurus, tapi lebih menyerupai kadal laut. Hewan ini berkerabat dekat dengan biawak dan ular. Seperti ular, mulut Mosasaurus bisa membesar saat menelan makanan. Geraknya sangat cepat, karena tubuhnya dilengkapi dengan sirip ekor dan alat gerak seperti sirip. Jadi nggak punya lengan dan kaki. Para peneliti meyakini, dino ini punya indera penciuman dan persepsi kedalaman yang lemah, sehingga mereka harus mengembangkan teknik berburu yang unik, yaitu menunggu mangsanya muncul di permukaan air untuk menghirup udara. Berkat penemuan dan teknologi fosil baru, kita makin banyak belajar soal biologi dinosaurus. Kita pasti sudah tahu bahwa beberapa dinosaurus sangat besar, mengerikan, dan ganas. Tapi bagi kita yang penasaran, penggunaan biologi komparatif, analisis pigmen, dan sinar X baru yang kuat telah memungkinkan kita mendapatkan gambaran tentang fitur-fitur spesifik seperti warna, perilaku makan, dan bentuk lidah dinosaurus. Yap, bener banget, bentuk lidah dinosaurus yang dalam waktu lama diselimuti misteri. Alasannya, bagian dinosaurus yang lembut dan berdaging ini hampir tidak pernah terselamatkan dalam bentuk fosil. Namun, berkat penemuan sejumlah tulang hyoid yang masih tersisa yang terletak di akar lidah di depan leher, kini kita punya sedikit gambaran. Sebagian besar hewan punya tulang hyoid yang merupakan tempat lidah ini. Bentuk dan kerumitannya menentukan seberapa bebas lidah bisa bergerak. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hampir semua dinosaurus punya lidah sederhana yang rata dan sangat mirip dengan lidah di dalam mulut buaya masa kini. Yap, buaya yang ini. Kalau mau lihat dari dekat, silakan aja. Eits, bercanda ya. Sini, balik lagi. Mari lihat beberapa dinosaurus tertentu dan mulai dari Brachiosaurus. Kalau aku lihat dari atas ini, sepertinya kamu kenal sama dinosaurus yang satu ini karena lehernya. Tuh, lihat. Yang biasanya panjangnya hampir 10 meter itu. Meski lehernya menjadi ciri yang paling khas, namanya punya arti kadal lengan dalam bahasa Yunani. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Brachiosaurus adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi. Rata-rata, panjangnya mencapai 23 meter dan tingginya mencapai 12 meter. Itu sekitar panjang 2 bus sekolah dan setinggi gedung 4 lantai. Tak satupun dinosaurus lain yang sebesar ini di era mereka. Tulang kaki dan tulang belakang yang terpisah spesies dinosaurus besar sudah berhasil diketahui, tapi kerangkanya belum terlalu lengkap untuk menentukan ukuran pastinya. Jadi, makhluk ini mungkin adalah dinosaurus terbesar yang pernah ada. Seekor herbivora terkenal. Untungnya, Brachiosaurus diperkirakan memakan hingga 400 kg tanaman kering setiap harinya. Sebagian besar terdiri dari pohon jenis konifera, ginkgo, dan sikas. Menu makanan ini mungkin sulit dimakan oleh dinosaurus ini karena para peneliti menemukan bahwa giginya berbentuk sendok dan kurang ideal untuk mengunyah makanan. Artinya, makhluk ini akan menelan suatu pohon utuh-utuh karena giginya cocok untuk mencabutnya, tapi bukan untuk menghancurkan tanaman dalam ukuran besar. Ini dan bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa Brachiosaurus lebih suka makan secepat mungkin. Dinosaurus seperti ini tidak selalu memanfaatkan kemampuannya untuk mencabut pohon yang menjulang tinggi saat makan. Brachiosaurus bepergian dalam kawanan, bergerak ke lokasi berikutnya setelah menghabiskan semua tanaman lokal yang ada. Sekali lagi, semua tanaman lokal, bukan cuma yang bergantung tinggi di pohon. Sepertinya, makhluk ini melengkapi menu makanan mereka dengan tanaman di tempat rendah, terutama setelah mereka makan banyak pohon di dekatnya. Metode makan besar ini sangat menarik bagi sang raksasa. Dengan memakan tanaman di tempat rendah, para peneliti meyakini dinosaurus ini menghemat energi hingga 80% dibandingkan dengan saat mencari sumber makanan tinggi. Peneliti juga menemukan bahwa lubang hidung Brachiosaurus berada di depan wajahnya, bukan di atas. Alasannya adalah, kini kita tahu mereka menjelajahi dataran banjir yang subur dalam kawanan masing-masing. Selama beberapa dekade, makhluk ini diyakini hidup di rawa berair yang dalam.
Mari kita tinjau salah duga umum lainnya tentang dinosaurus populer. Mari sambut Tyrannosaurus Rex, yang bisa dibilang merupakan dinosaurus paling terkenal yang pernah ada. Penemuan dari 100 tahun terakhir telah mengungkapkan bahwa Theropoda punya kulit yang sangat berbulu. Theropoda adalah keluarga dinosaurus tempat T-Rex berasal. Jadi, tentu saja orang mulai berpikir bahwa makhluk ini juga berbulu. Namun, sebuah penelitian dari tahun 2017 mengambil jejak kulit dari dinosaurus ikonis ini dan tidak menemukan bukti struktur yang diperlukan untuk menumbuhkan bulu. Kalau T-Rex punya bulu, paling hanya terbatas pada punggungnya. Para peneliti menerima bahwa dinosaurus besar lainnya dari keluarga yang sama dengan T-Rex telah ditemukan dengan sisa kerangka tertutup bulu. Contohnya adalah dinosaurus Yutyrannus. Tapi sampai sekarang, teori yang diakui adalah bulu bukanlah ciri umum T-Rex. Ini membuat kita meyakini bahwa bulu lebih eksklusif pada Tyrannosaurus yang lebih kecil yang fungsinya untuk menjaga makhluk ini tetap hangat untuk waktu yang lama. Para peneliti mengira bulu adalah fitur eksklusif dari keluarga Theropoda, tapi teori ini telah dibantah. Kasihan juga yang teorinya dibantah. Oke, lanjut. Bukti fosil yang ditemukan di Siberia kini menunjukkan bahwa beberapa kelompok keluarga dinosaurus berbeda memang berbulu. Fosil Siberia yang dimaksud adalah milik spesies dinosaurus lain, yaitu Culindredromeus zabaecalicus. Oh, kamu kira lidahku bakal belibet? Ya enggak lah, haha. Nah, dinosaurus ini sebut aja Culinda, memiliki struktur panggul yang sangat mirip dengan burung dan panjangnya sekitar 1,5 meter, sekitar setinggi kulkas. Karena fungsi bulu dinosaurus adalah untuk kehangatan, kemungkinan besar dinosaurus dari iklim cuaca dingin punya lebih banyak bulu dibanding teman-temannya di tempat beriklim hangat. Secara umum, hewan yang lebih besar tidak kesulitan menjaga diri tetap dingin. Jadi, kemungkinan besar dinosaurus besar yang hidup di iklim hangat ini tidak berbulu sama sekali. Sebaliknya, dinosaurus kecil yang tinggal di iklim dingin punya banyak bulu. Kini, kita bahkan paham seperti apa desain dan pola bulu dinosaurus berkat penemuan Ornithomimus yang lengkap dengan cetakan bulu dan kulitnya. Nama dinosaurus ini berasal dari bahasa Yunani dan kalau diterjemahkan menjadi mimik burung. Panjang rata-ratanya sekitar 3,5 meter, hampir setinggi jerapah, dan meski omnivora, mereka tidak bergigi. Ciri khas lainnya adalah 3 jari yang semuanya berukuran sama, dan meski kerangkanya bertulang tipis, mereka juga punya rongga otak besar, kakinya sangat panjang, terutama tulang kakinya. Jika digabungkan dengan paruh tanpa gigi, dan lehernya yang panjang, dan yap, dia mirip banget sama burung unta. Meski tidak sebesar Brachiosaurus atau dinosaurus pada umumnya, mereka lebih besar dibanding burung lain di bumi. Dan bukan cuma anggota tubuh Ornithomimus yang membuatnya mirip burung unta. Mereka juga punya pola bulu yang sangat mirip. Kepala, leher, dan kaki bagian bawahnya sebagian besar tidak berbulu, tapi bagian tubuh lainnya dilapisi bulu halus. Ini adalah lapisan bulu burung secara keseluruhan. Mungkin seperti burung unta, dinosaurus ini menggunakan pola bulu yang tidak biasa ini untuk mengatur suhu tubuhnya. Meski beberapa dinosaurus punya bulu seperti burung, selain menjadi kerabat jauhnya juga, dinosaurus tidak punya jenis bulu yang dibutuhkan untuk terbang selama sebagian besar keberadaannya. Bulu yang ditemukan dalam cetakan fosil atau terawetkan dalam damar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran kenapa makhluk ini tidak terlalu aerodinamis. Struktur bulu-bulu ini terlihat sangat sederhana, dengan poros tengah yang tidak jelas dan fleksibel. Bulu-bulu ini lebih cocok untuk penampilan saja karena membantu menarik perhatian dinosaurus lain. Bulu-bulu ini juga pasti sudah punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuh. Kamu kaget dengar dinosaurus punya bulu kayak burung unta? Gimana kalau aku bilang sepupu reptil jauh prasejarah mereka punya sesuatu yang terlihat mirip bulu? Kenal ini, Pterosaurus. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan punya arti kadal sayap. Sama seperti dinosaurus, mereka awalnya dianggap punya kulit bersisik atau kasar di sekujur tubuh. Namun, selama abad ke-20, pemeriksaan fosil mengungkapkan bahwa banyak bagian tubuh Pterosaurus berbulu. Rentangan sayap Pterosaurus bisa sampai selebar lebih dari 7 meter, kira-kira sepanjang bus besar. Rahang tanpa giginya sangat panjang dan menyerupai pelikan. Bagaimana mungkin makhluk yang mirip pelikan ini begitu mengerikan?
Makhluk ini dilapisi pycnofiber, yaitu struktur sederhana dengan komposisi mirip bulu, tapi teruntai dan halus. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa bagian tubuh Pterosaurus punya jenis bulu yang lebih kompleks dengan untaian yang bercabang. Kalau akurat, ini akan menjadi kali pertama bulu ditemukan pada hewan yang bukan dinosaurus ataupun burung. Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara. Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar. Pohon-pohon terbakar dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang tak akan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, kadal raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu, manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air.
Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodaktil mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama. Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara. Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip pterodaktil, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda dan tidak biasa. Para ilmuwan ingin mempelajari DNA burung.
dan mencoba membalikan evolusinya dengan bantuan rekayasa genetika. Mereka berharap bisa membiarkan dinosaurus dari telur suatu hari nanti. Untuk melakukan ini, mereka perlu menemukan genom spesifik yang tak berubah selama puluhan juta tahun. Genom itu bersembunyi dalam DNA dan tak mudah menemukan dan mengekstraknya. Apa menurutmu, kita bisa melihat reptil kuat pada tahun 2050? Kawanan dinosaurus berlarian menembus hutan. Suhu di sekitar seketika melonjak dan semua yang ada di belakang mereka mulai terbakar. Sejumlah dinosaurus terjebak di rawa-rawa dan gak bisa lolos. Pterodactyl melintas di angkasa sambil menjauh dari gelombang ledakan yang segera menyelimuti bumi. Bencana ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Hampir semua makhluk hidup di bumi musnah. Mungkin cuma burung dan dinosaurus terbang yang bisa bertahan dari bencana dahsyat yang menyebabkan kepunahan paling masif di dunia. Oke lah, kita amati dulu pohon evolusinya untuk nyari tahu burung pertama di dunia. Namanya Archaeopteryx. Ukurannya sebesar gagak modern, tapi bentuknya mirip dinosaurus kecil berbulu. Dan gigi kecilnya yang berbentuk kerucut itu berderet-deret, hampir sama seperti buaya. Karena Archaeopteryx lebih dekat dengan reptil dibanding burung. Tapi otaknya 3 kali lebih besar dari semua reptil. Meski punya sayap berbulu, hewan ini hampir nggak bisa terbang seperti burung masa kini. Sendi bahunya nggak bisa dipakai untuk mengangkat sayap di atas punggung. Jadi, Archaeopteryx nggak bisa benar-benar mengepakkan sayapnya. Kemungkinan besar, dino ini bisa terbang meluncur dengan kepakan kecil. Evolusi kemudian menghadirkan spesies maju yang bisa terbang, yaitu Pterodactyl. Spesies ini nggak berbulu, tapi punya membran yang terbuat dari kulit dan otot. Rentang sayapnya kurang lebih sepanjang kaki manusia. Ia lihai terbang untuk menangkap ikan dan hewan kecil. Meski dinosaurus terbang bisa bergerak dengan lebih cepat dibanding predator darat seperti Velociraptor dan T-Rex, kebanyakan dari mereka nggak berhasil melewati efek tabrakan meteorit raksasa. Kalau gitu, kita lihat fase perkembangannya sampai sekarang yuk. 10 menit sebelum tabrakan meteorit, batu besar seukuran Pulau Manhattan melesat menuju bumi dari luar angkasa. Beratnya 460 triliun ton atau setara dengan 3 triliun paus biru, mamalia terberat di seluruh dunia. Batu ini terus mendekati planet kita dengan kecepatan 19 km per detik. Pada kecepatan ini, meteorit bisa melintasi Samudra Atlantik cuma dalam waktu 4,5 menit. Angka segini bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. 5 detik sebelum tabrakan meteorit. Makin ngeri aja nih suasananya. Gaya gravitasi bumi terus menarik sang meteorit raksasa itu. Meteorit ini melubangi atmosfer kita dan menciptakan suara ledakan super keras hingga kamu bisa terdengar di sisi lain planet kita. Semua hewan di planet kita langsung panik dan waspada. Saat menengadah, mereka bisa melihat batu besar yang mulai terbakar di udara. Serpihan kecilnya mulai terlepas dari meteorit utama. Kobarannya sangat cerah dan sinarnya hampir menyerupai matahari. Dinosaurus terbang dan nenek moyang burung modern lain yang terlebih dulu ngerasain bahaya ini. Mereka langsung meluncur ke langit dan mencoba terbang sejauh mungkin dari lokasi tabrakan untuk menyelamatkan diri. Saat tabrakan, massa dan kecepatannya yang sangat besar menghasilkan energi yang melimpah. Sesaat setelah menyentuh bumi, meteorit menyebabkan ledakan yang setara dengan 150 triliun ton TNT. Gelombang ledakan ini mengoyak planet kita, lalu melemparnya ke langit. Energi yang sangat besar mulai bergerak dari titik tabrakan ke segala arah. Pepohonan juga tercabut bersama akarnya, kemudian terdorong ke tanah seperti domino. Bumi kita diselimuti gelombang kejut. Energi ini kemudian berubah menjadi panas. Semua objek yang ada di lokasi tabrakan mulai terbakar. Hutan hijau dan pepohonan berubah menjadi arang membara cuma dalam hitungan detik. Tanah dan batu juga menguap. Peristiwa ini menyebabkan gempa bumi dahsyat. Sejumlah dinosaurus mungkin telah jatuh ke dalam retakan yang muncul di tanah. Gempa bumi kuat juga menyebabkan tsunami yang tingginya melebihi gedung Empire State. Dinosaurus yang gak terjebak di hutan membara hanyut oleh ombak besar. Dinosaurus di Amerika Utara berusaha kabur ke arah utara lagi, tapi gelombang ledakan yang dihasilkan terus memburu mereka. Dinosaurus terbang gak terpengaruh oleh gempa bumi atau tsunami karena mereka bisa menghindar dari ombak raksasa. Tapi mereka juga harus terus-terusan menangkis puing-puing meteorit. 5 menit setelah tabrakan meteorit, hujan meteor berupa pecahan batuan raksasa terus jatuh ke bumi. Sebagian meteorit cuma seukuran mobil, tapi sebagian lainnya bisa sampai sebesar gedung. Abu dan debu mulai naik ke udara.
Suhunya sangat panas, hingga bisa meleleh dan berubah menjadi lava cair, lalu jatuh kembali ke bumi. Hal ini bikin apinya makin merembet. Hujan meteor juga mengancam dinosaurus terbang. Mereka harus bermanuver dan menghindar dari batu membara yang jatuh. Suhu tinggi menjadi kendala utama mereka karena bulu mereka mungkin juga terbakar. Tanpa bulu, mereka nggak bisa terbang. 10 jam setelah tabrakan meteorit, dinosaurus terus berlari ke utara. Mereka pun sampai di wilayah asing yang dipenuhi rawa. Dinosaurus raksasa seperti T-Rex punya kaki setinggi manusia dewasa. Mereka berpeluang mampu melewati medan ini, tapi setelah terjatuh, mereka nggak akan bisa bangkit lagi. Dinosaurus yang lebih kecil, seperti Triceratops, punya kaki pendek, jadi nggak bisa melewati rawa yang basah. 1 bulan setelah tabrakan meteorit, 15 triliun ton abu berterbangan di atmosfer kita. Awan raksasa menghalangi cahaya matahari dan bumi diselimuti kegelapan. Tanaman yang masih bertahan gak bisa menyerap energi matahari, sehingga berhenti memproduksi oksigen. Dinosaurus yang bertahan kesulitan bernafas karena udaranya sangat minim dan debunya pekat. Minimnya cahaya matahari juga melenyapkan fitoplankton. Banyak hewan laut kehilangan satu-satunya sumber makanan mereka. Debu dan abu di atmosfer menghalangi sinar matahari, dan suhu di permukaan bumi mulai ngedrop. Titik tabrakan meteorit mengandung banyak sulfur. Asam beracun ini menguap saat terjadi tabrakan, lalu membentuk awan. Hujan asam juga mengguyur bumi. Dinosaurus terbang kini harus bersembunyi dari hujan ini. Mereka harus tinggal di gua dan gak bisa keluar untuk nyari makanan. Sejauh ini, banyak dinosaurus darat dan terbang bisa selamat. Mereka kemudian keluar dari tempat berlindungnya untuk mengamati dampak bencana ini. Situs tabrakan ini berada di Meksiko modern, tepatnya di semenanjung Yucatan. Di situ terdapat kawah Chicxulub, diameternya sekitar 150 km dan kedalamannya 19 km. Gunung Everest bisa muat dimasukin ke situ dan bahkan bisa ngebentuk celah sekitar 10 km. Dinosaurus menghilang dari bumi gak cuma disebabkan oleh tabrakan meteorit. Api telah merusak sebagian besar tumbuhan yang dikonsumsi dinosaurus herbivora. Karena nggak ada makanan, jumlah dino ini juga berkurang cepat. Akibatnya, dino predator semakin sulit mendapatkan mangsa. Hujan asam dan hilangnya fitoplankton mengancam makhluk hidup laut. Meski burung bisa menghindar dari gelombang ledakan dan tsunami, mereka juga kekurangan makanan. Sekitar 80% dari semua burung nggak bisa bertahan sampai akhir masa kepunahan, karena semua hutan di bumi telah musnah. Kebanyakan burung hidup dan membuat sarang di atas pohon. Selain dia, hutan selalu penuh dengan makanan, mulai dari berbagai spesies semut, rayap, serangga terbang, serta tikus kecil. Jadi, cuma spesies yang hidup di tanah dan bisa terbang yang selamat. Kemungkinan besar, mereka memakan benih dari tanaman kecil yang masih hidup. Kebiasaan ini bikin dinosaurus terbang kehilangan gigi selama proses evolusi. Rahang mereka nggak lagi dipenuhi gigi tajam, dan kini mereka punya paruh panjang untuk menelan benih kecil dari tanah. Meski bumi kelihatan sangat mengerikan, ada juga ledakan evolusi burung. Mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk nyari makanan, sehingga sayap mereka jadi lebih kuat. Mereka juga aman dari predator yang sebelumnya mengincar mereka sebagai makanan. Kini, nggak ada lagi T-Rex yang menangkap burung tidur yang sedang lengah. Sekitar 1000 tahun setelah tabrakan, hutan lebat pertama kali muncul. Hutan ini memacu terjadinya evolusi. 1 juta tahun kemudian, hutan yang dipenuhi dengan makanan telah dihuni oleh nenek moyang burung tikus modern. Dan 65 juta tahun kemudian, di zaman modern, kita punya sekitar 10.000 spesies burung. Ada merpati, gagak, elang, rajawali, penguin, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah keturunan dinosaurus, tapi ada juga korban selamat lainnya. Nenek moyang buaya dan aligator mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Sekitar 80% spesies kura-kura bisa bertahan dari kepunahan massal. Dan kini keturunan mereka juga hidup bersama kita. Ular dan kadal juga mampu menunggu masa-masa sulit di liang tanah. Bahkan mamalia seperti Monotremata juga bisa bertahan. Hewan seukuran landak ini bisa terus berevolusi. Jutaan tahun kemudian, mamalia ini berkembang menjadi primata yang kemudian memberikan hidup bagi manusia modern. Dan beberapa tahun berselang, lahirlah iPhone.
Saat ini, pesawat luar angkasamu melesat di ruang angkasa hingga 99,9% dari kecepatan cahaya. Widih, keren! Barisan bintang terlihat berkilauan dan membentuk garis panjang. Semesta di dekatmu makin menyusut, lalu berubah jadi terowongan. Matamu tiba-tiba silau oleh kilatan terang, kemudian duar! Pesawatmu langsung meluncur dari terowongan, layaknya batu yang terlontar. Notifikasi di komputer menunjukkan kamu telah kembali ke masa 70 juta tahun silam. Dan di sini kamu jadi paleontolog masa depan yang berhasil melakukan perjalanan waktu. Tujuanmu cuma satu, yaitu melihat langsung dino yang kurang populer sepanjang sejarah. Setelah mendarat, kamu berjalan menyusuri hutan. Lalu tiba-tiba terdengar raungan keras. Ada dinosaurus yang keluar dari balik pepohonan. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi badanmu dan beratnya setara dengan 4 mobil. Mulanya, para ilmuwan cuma menemukan 2 tulang lengan raksasanya. Selama 60 tahun, Deinocheirus telah jadi misteri utama di dunia paleontologi. Tapi sekarang, kita sudah bisa menyaksikan monster ini secara utuh. Ilmuwan telah berhasil menemukan satu set fosil lengkap di Mongolia. Dan kalau diterjemahkan dari bahasa Latin, nama dino ini berarti cakar yang payah. Waduh, pasti payah juga tuh kalau main poker. Deinocheirus merupakan hewan unik yang bisa bikin kita menjerit sekaligus ngakak so hard. Kita lihat dulu dari sudut pandang evolusi ya. Nah, di sini sudah ada T-Rex. Deinocheirus dan Raja Dino ini kurang lebih sama besar. Di tubuh T-Rex, kita cuma akan menyisakan kaki belakangnya yang kuat dan ekornya yang panjang. Ganti juga kaki depannya yang kecil dengan kaki yang kuat sepanjang 2,4 meter. Jangan lupa, pasang juga jemari dan cakar kuatnya yang sepanjang pisau dapur. Kemudian, kita perlu tambahin bagian tubuh mirip punuk unta, leher burung unta, dan kepala kuda. Oh, perlu diganti tuh mulutnya yang bergigi dengan paruh bebek. Oke, sip. Deinocheirus kita sudah jadi. Di kakinya yang pipih, terpasang cakar panjang plus tajam. Dino ini punya tapak kaki lebar agar lebih gampang menyeberangi sungai dan berjalan di atas lumpur. Kebanyakan ilmuwan juga meyakini kalau kaki Deinocheirus tertutup bulu. Hewan raksasa ini sangat suka makan tumbuhan, dan untuk mencerna makanan nabati, ia juga menelan batu. Sebagian burung modern juga punya kebiasaan serupa. Batu di dalam perutnya bisa mencerna serat tumbuhan yang super alot. Malahan, di dalam tubuh salah satu Deinocheirus, para ilmuwan menemukan 1.400 batu. Makanya gerakannya jadi lambat. Dengan tubuh sejumbo itu, Deinocheirus bisa hidup sangat lama, yaitu sekitar 75-300 tahun. Para ilmuwan juga nemu tulang belulang unik yang terjebak di dalam batu ambar berusia 100 juta tahun. Rupanya tulang ini milik dinosaurus terkecil yang kita kenal dalam sains. Coba deh, sekarang ambil 2 lembar uang kertas dari dompetmu. Kurang lebih segitulah berat dino mini ini. Ukurannya cuma sebesar burung kolibri modern. Dan sampai saat ini, nggak ada yang tahu pasti rupa aslinya. Mungkin kelihatan mirip kadal atau burung. Tapi hewan ini diyakini bisa terbang dan berburu serangga. Karena di rahangnya tertancap lebih dari 100 gigi tajam. Kalau ayam dan buaya disilangkan, wujudnya bakal kayak apa ya? Kurang lebih akan seperti dinosaurus buas yang bernama Hesperonychus. Tubuhnya kecil tapi lumayan gahar. Dino ini hidup di Amerika Utara dan kemungkinan berburu mamalia. Tubuhnya cuma seberat 2 kg dan tertutup bulu, mirip ayam. Andai kungkang juga tergolong sebagai dino. Wujudnya pasti mirip kadal Suzo. Kadal ini berjalan dengan 2 kaki dan tingginya kurang lebih sama dengan jerapah modern, tapi bobotnya 3 kali lebih berat. Tubuhnya ditumbuhi bulu dan lehernya super panjang, sehingga bidang pandangnya juga lapang. Kalau diamati dari ekornya, dino ini kelihatan mirip tikus raksasa yang berdiri dengan 2 kaki. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, banyak ilmuwan menyaksikan kalau Halscaraptor memang ada. Tubuhnya kelihatan mirip hibrida Velociraptor dan burung unta. Tapi bedanya, dino ini cuma seukuran angsa. Dengan tungkai belakangnya yang kuat, Halscaraptor
bisa hidup di darat, tapi dino ini juga memangsa ikan dan hidup di air. Burung pada umumnya terbang dengan 2 sayap kan ya? Tapi ada yang unik nih dari hewan yang satu ini. Microraptor punya 4 sayap, bulu kuatnya melekat di tiap sayap, dan tubuhnya cuma seberat 0,9 kg. Bulunya berwarna hitam legam mirip gagak. Di seantero planet ini nggak ada burung yang bersayap 4. Jadi hewan ini telah berevolusi dari dinosaurus bersayap 2. Bahkan Microraptor telah jadi cabang evolusi buntu yang nggak memungkinkan terbentuknya spesies baru. Namanya susah disebutin nih. Coba deh, semoga aja nggak belibet. Tanystrophes. Kelihatan mirip banget kayak dino di film-film kartun kan? Tapi bedanya, dino ini beneran pernah ada dan berhabitat di air. Beratnya 135 kg dan panjangnya 6 meter. Setengah dari tubuhnya terdiri dari leher fleksibel seukuran anaconda hijau. Para ilmuwan masih belum tahu pasti fungsi asli dari leher ini. Kemungkinan besar sih buat nangkep ikan atau buat lompat tali. Kalau saja 66 juta tahun yang lalu nggak ada asteroid yang nabrak bumi, dinosaurus nggak akan punah dan mamalia nggak akan mendominasi planet kita. Hipotesisnya sih begitu. Berarti primata nggak akan berevolusi. Lalu hewan apa yang akan menggantikan primata? Kalau menurut banyak ilmuwan, bisa jadi Troodon. Dino ini punya otak paling besar kalau dilihat dari ukuran tubuhnya. Cara jalannya juga pakai 2 kaki dan ukurannya relatif besar. Maka secara hipotetis, Troodon bisa berkembang menjadi makhluk cerdas. Nah, berdasarkan ukuran tubuhnya, Stegosaurus punya otak paling kecil, padahal tubuhnya paling besar di kalangan dino berzirah. Stegosaurus sebetulnya termasuk herbivora, tapi karena punya ekor kuat dan duri tajam, ia sangat ditakuti oleh semua pemburu di zamannya. Berat tubuhnya memang hampir 4 ton, tapi ukuran otaknya, cuma segede hotdog. Pegomastax cuma seukuran kucing rumahan dan hidup bebas di Afrika sekitar 100 sampai 200 juta tahun yang lalu. Kadal berkaki 2 ini kelihatan mirip beo dan tubuhnya ditumbuhi bulu mirip duri landak. Ia juga punya paruh, tapi di rahang bawahnya ada 2 taring tajam. Penampilannya garang banget ya, tapi bisa mengecoh mangsanya. Larinya memang cepat dan gigitannya super kuat. Tapi Pegomastax termasuk herbivora. Ada juga Linhenicus yang hidup 80 juta tahun silam. Tubuhnya mirip burung unta dan beratnya kurang lebih sama dengan burung beo berukuran sedang. Linhenicus bisa berjalan cepat dan memangsa serangga. Sebagai pengganti kaki depannya, ia punya 2 jari kecil bercakar tajam. Hewan unik ini merupakan satu-satunya spesies dino berjari 1 yang dikenal di seantero dunia sains. Dan ia juga termasuk nenek moyang burung modern. Dinosaurus terbang Jeholopterus mirip banget kayak jelmaan dari makhluk di film-film sci-fi ya. Wujudnya mirip kucing tapi bersayap kelelawar. Hewan ini memangsa serangga, termasuk juga nyamuk. Dino ini juga hinggap di punggung dinosaurus besar untuk menusuk kulit tebalnya dengan taring runcing. Ini sih unicorn dalam negeri dongeng. Seputih kapas, cakep dan elegan. Nah, kalau ini namanya kadal kingdao, prototipe nyata dari kuda bertanduk tadi. Di kepalanya terdapat tanduk bertulang sepanjang lebih dari 40 cm. Kemungkinan tanduk ini dipakai untuk membantunya berenang, memikat lawan jenis, atau menghasilkan suara khas. Menurutmu, lebih cakep mana nih antara unicorn sama kingdao ini? Hewan berikutnya bernama Inostrancevia yang sangat mirip dengan persilangan antara kadal dan harimau. Berat badannya aja setara dengan 5 babi hutan dan panjangnya seukuran mobil sedan. Di kakinya terdapat cakar tajam dan taringnya mirip seperti kucing bergigi pedang. Rahangnya juga kuat. Pantesan, dino ini tergolong sebagai hewan yang paling berbahaya di dunia. Kurang lebih sama seperti harimau dan kucing besar modern lainnya. Oke, lanjut ke Epidexipteryx. Dino kecil ini kira-kira seukuran merpati dan meskipun nggak bisa terbang, Epidexipteryx menjadi salah satu dino pertama yang punya bulu. Tapi penampilannya nggak seperti burung modern. Bulunya berupa helaian utuh dan menyerupai daun tanaman.
Si Jumbo Therizinosaurus, makhluk berparas aneh ini bisa setinggi bangunan 5 lantai dan beratnya kurang lebih setara dengan gajah. Raksasa ini juga terkenal karena cakarnya paling besar. Bayangin aja kalau Therizinosaurus mau mani pedi, tukang kukunya pasti bakal pipis di celana. Panjang cakarnya ini bisa mencapai 60 cm dari jarinya. Meski penampilan fisiknya super nyeremin, Therizinosaurus termasuk herbivora yang mengunyah dedaunan dengan gigi kecilnya, dan cakarnya yang horor itu dipakai buat mengambil daun dari pepohonan tinggi. Jangan-jangan pohonnya protes. Aduh, sakit tahu. Kenalan dulu nih sama hewan terbang terbesar di dunia. Namanya Quetzalcoatlus. Bentang sayapnya saja hampir selebar lapangan basket loh, biar tubuhnya bisa tetap ringan saat di udara. Bobotnya kira-kira seberat babi modern, dan sayapnya kelihatan seperti membran tipis yang membentang dari kiri bawah hingga jari. Para seniman sering menggambarkan hewan ini berbulu, tapi sebenarnya tubuhnya ini dilapisi dengan serat, mirip seperti rambut manusia. Acrotolus. Dino unik ini punya topi berbahan tulang keras, bukan topi lah, tapi kelihatan mirip topi. Dan meski tubuhnya cuma seukuran anjing Labrador Retriever, garangnya bukan main. Dino ini nggak akan segan-segan menabrak kepala kerasnya ke pesaing dari spesies yang sama, maupun para predator. Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu, dan asap antar planet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest. Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Chicxulub. Kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu asteroid ini menabrak bumi. Dulu dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dahsyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di semenanjung Yucatan di dekat Cancun. Saat itu dinosaurus lagi asik kongko bareng di situ. Enggak lah. Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan dan malapetaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpa tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merambat. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memuntahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi, tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Chicxulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Chicxulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah Teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang. Karena benturan asteroid, belerang kemudian terangkat dan berterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi.
Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini memborbardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuak. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Chicxulub sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang. Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian, gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh. Sebetulnya kita nggak tahu pasti. Yang jelas bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malapetaka ini memusnahkan 75% kehidupan di bumi. Dan untungnya beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now. Termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka. Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dahsyat, tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat, ada asteroid besar menuju bumi. Ternyata meleset. Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Nggak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya. Jelas saja ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun nggak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga nggak kelihatan. Tapi pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Nggak ada perjalanan menyusuri sabana dan nggak ada Homo sapiens.
Di dunia paralel ini, area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa memangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman kapur, sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Peristiwa yang epik pastinya. Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampuh untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. 66 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu. Asteroid besar menghantam bumi dan memicu kepunahan massal dari hampir semua makhluk hidup di planet ini, termasuk dinosaurus. Kalau benda luar angkasa ini jatuh di tempat lain, beberapa dinosaurus akan mampu bertahan dan masih hidup saat ini. Menurut sejumlah penelitian, asteroid ini punya peluang sekitar 1:10 untuk memusnahkan dinosaurus dan hewan lain dari masa itu. Asteroid ini punya kemungkinan lebih besar untuk menabrak tanah tanpa konsekuensi destruktif yang terlalu parah. Untuk memahami bagaimana hasilnya jika tempat benturan ini terjadi di titik lain, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada hari itu dan kenapa bencana ini menjadi sangat menghancurkan. Batu antariksa besar ini jatuh ke wilayah pesisir semenanjung Yucatan di Meksiko. Benturan ini menyebabkan reaksi berantai yang memicu bencana alam di seluruh dunia. Tempat asteroid jatuh ini disebut Kawah Chicxulub. Sekarang, setengah dari area ini berada di bawah air. Diameter asteroid sekitar 12 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Batu ini yang lebih besar dibanding Gunung Everest, melesat ke bumi dengan kecepatan 40 kali lipatnya kecepatan suara. Wow! Energi yang dilepaskan saat benturan sama kuatnya dengan ledakan sekitar 10 miliar bom atom. Dan kekuatan destruktif dari gelombang ledakannya hanyalah salah satu dari beberapa dampak bencana ini. Asteroid ini kebetulan jatuh di salah satu tempat terburuk. Dan karena cara jatuhnya, asteroid ini membuat banyak debu naik ke udara. Bayangkan kamu melompat ke air seperti atlet profesional, yaitu secara vertikal, sehingga tidak banyak percikan yang keluar. Dan sekarang bayangkan berapa banyak percikan air yang keluar saat kamu melompat ke kolam seperti bola meriam. Nah, asteroid ini masuk ke air dengan cara bola meriam. Bencana kedua yang disebabkan asteroid ini adalah jelaga. Sebagian kecil dari permukaan bumi terbentuk dari bebatuan. Di masa itu, cuma sebagian kecil dari bagian ini yang kaya akan minyak dan sulfur. Asteroid membakar dan mengangkat banyak jelaga ke udara yang cukup untuk mengisi stadion bisbol indoor. Menurut penelitian, di masa 60 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan seluruh planet ini saja yang bisa berisi jumlah bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan volume jelaga sebesar ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap yang terburuk. Kalau bencana ini terjadi di 87% wilayah lainnya, dinosaurus mungkin masih hidup saat ini. Awan besar jelaga dan karbon dioksida naik ke udara dan menutupi matahari. Jelaga ini mengubah langit menjadi abu-abu dan menghalangi sebagian sinar matahari. Ini menyebabkan suhu di seluruh bumi menurun dengan cepat. Bumi seperti diselimuti tudung abu-abu. Banyak tanaman dan hewan tidak bisa bertahan dari udara dingin yang datang tiba-tiba ini. Pepohonan mulai layu karena kurangnya cahaya matahari. Proses fotosintesis terganggu. Udara dingin dan layunya pohon menyebabkan bencana lain, yaitu kelaparan global. Herbivora tidak bisa bertahan karena kehilangan hampir semua makanannya. Tanaman, bunga, dan pohon tidak mampu bertahan dari bencana ini. Kehancuran ini menyebar jauh melampaui titik benturan asteroid. Partikel debu panas, pecahan asteroid, dan serpihan batu kecil jatuh ke dataran di semua benua dan menyebabkan kebakaran hutan berskala besar. Pohon yang terbakar menghasilkan lebih banyak jelaga ke udara, membuat situasinya makin buruk. Asteroid besar ini membawa logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi dari luar angkasa. Peluburan zat-zat
selama tabrakan ini memicu badai api. Asteroid ini bukan hanya menabrak dataran benua, tapi juga air yang memicu tsunami besar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dasar laut penuh dengan sulfat, dan ketika energi asteroid membakarnya, pelepasan asam sulfat ke atmosfer pun terjadi. Awan asam ini bercampur dengan awan jelaga dan mulai menyebar ke seluruh langit. Partikel batuan panas jatuh ke tanah layaknya hujan api. Hujan asam pun terjadi karena belerang. Semua ini berlangsung selama beberapa hari hingga hewan-hewan tidak mampu bertahan hidup. Hujan asam meracuni air di sungai, danau, dan lautan. Asam menghancurkan apapun yang tidak terbakar. Sebagian awan menghancurkan tanah, sementara yang lainnya ke lautan. Situasi pun makin memburuk karena tetesan sulfur memusnahkan sejumlah besar rumput laut dan fitoplankton. Lautan menghasilkan hampir setengah dari semua cadangan oksigen di planet kita. Di hari-hari itu, makhluk laut yang hidup di bagian atas laut musnah. Penyebabnya bukan gelombang ledakan, melainkan kurangnya sinar matahari, serta tingginya asam, kegelapan, dan suhu dingin yang menjadi alasan utama kepunahan dinosaurus. Tapi meski sejumlah kadal selamat dari kebakaran dan belerang, mereka menghadapi bencana di laut. Dampak asteroid ini menyebabkan tsunami berskala besar di seluruh planet. Tinggi gelombang tsunami pertama sekitar 1,5 km. Itu hampir 3 kali lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Miliaran galon air bergerak dengan kecepatan 145 km per jam. Ombak sekuat ini dapat dengan mudah menghancurkan setengah New York saat ini. Meteorit yang jatuh menciptakan serangkaian ombak setinggi 16 meter. Dinding air besar seukuran gedung 5 lantai menabrak pantai dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kurangnya sinar matahari, penurunan suhu, hujan asam dan api, berkurangnya produksi oksigen, kebakaran hutan, tsunami raksasa, dan gelombang ledakan dengan kekuatan 1 miliar bom atom. Semua ini mengurangi keanekaragaman hayati bumi hingga 75%, dan perubahan iklim pun pasti terjadi. Bumi sudah pernah dihantam asteroid raksasa, tapi tidak pernah menyebabkan bencana di seluruh planet seperti ini. Bagaimana jika asteroid ini jatuh ke tempat lain? Katakanlah hutan, jauh dari air, dan medan pegunungan. Ini akan menyebabkan kebakaran parah. Awan hitam abu besar akan naik ke langit dan menghalangi sinar matahari. Tapi hujan asam atau api mungkin tak akan terjadi. Sebagian besar spesies planet ini bisa selamat dari bencana itu. Bagaimana jika meteorit itu jatuh di suatu tempat di antara es dan salju? Peningkatan suhu akan terjadi secara cepat di seluruh bumi. Tsunami besar akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Namun, abu dan sulfur dioksida takkan memenuhi langit. Hujan asam tak akan sampai ke laut. Banyak makhluk laut bisa bertahan dan hidup hingga saat ini. Dinosaurus yang jauh dari lautan pun tak akan menyadari jatuhnya meteorit ini sama sekali. Mungkin peristiwa yang paling mengerikan akan terjadi jika meteorit jatuh di gunung berapi aktif. Ini akan memicu pelepasan lava terbesar dalam sejarah. Gempa bumi destruktif akan terjadi dan seluruh langit akan ditutupi abu vulkanis. Bagaimana jika meteorit itu menabrak gurun? Berjuta-juta ton pasir akan terbakar dan berubah menjadi kaca. Bayangkan gimana jadinya kalau ada bukit kaca yang makin memanaskan planet kita. Dan kita bisa menggali sisa-sisa kadal kuno yang terawetkan dari kaca ini. Intinya, ada banyak skenario bencana yang berbeda-beda. Dan sayangnya, yang terburuk menimpa para dinosaurus. Dinosaurus kemungkinan tak akan kembali. Meski begitu, mungkin mereka bisa dilahirkan kembali. Para ilmuwan terinspirasi oleh ide dari film Hollywood terkenal. Mereka ingin menemukan nyamuk yang terjebak di dalam batu ambar. Mereka akan mengekstrak DNA dinosaurus dari sana. Tapi ada kendalanya. Sampel DNA tertua yang bisa ditemukan berusia 1 juta tahun. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun lalu. Selain itu, DNA sangatlah rapuh. Kemungkinan DNA dapat bertahan utuh di suatu tempat untuk waktu selama ini sangatlah kecil. Jadi, alih-alih mencari DNA dinosaurus kuno, para ilmuwan memutuskan untuk mengambil DNA dari nenek moyang terdekat para kadal ini, yaitu burung. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus mungkin berubah menjadi sayap, dan mulut panjangnya mungkin menjadi paruh.
Pelikan sangat mirip dengan pterodactyl, burung unta mirip velociraptor, dan ayam mirip T-Rex. Oke, mari berhenti sejenak dan bayangkan ayam seukuran T-Rex. Hei, ngapain lihat-lihat? Ayam diakui sebagai kerabat terdekat kadal besar itu. Kalau bulunya dihilangkan, ganti dengan sisik. Berikan mulut bergigi alih-alih paruh, dan pasang ekor panjang, maka kamu akan mendapatkan T-Rex mini dengan struktur dan gerakan tubuh serupa. Jauh di dalam DNA-nya ada gen serupa yang dimiliki sang predator tangguh. Dengan bantuan rekayasa genetika, para ilmuwan berencana untuk coba-coba dengan DNA ini dan mencoba memutar balik evolusi, yang artinya menciptakan dinosaurus bisa menjadi kenyataan. Tapi hati-hati ya, awas digigit.